Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Oke, semuanya dalam keadaan baik ya. Kita mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Saya minta Cindy mengangkat doa. Doa selesai. Baik, saya mau cek dulu yang hadir dan yang tidak hadir. Terima kasih karena hari ini kalian semua hadir. Sekarang kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita pilih lagu Indonesia Raya. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional ini. Silakan Cindy. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya. Baik anak-anak, kita tahu bahwa Allah adalah kudus, bahkan disebut Maha Kudus. Allah yang kudus memanggil manusia supaya menjadi kudus. Ini diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dalam kitab Imamat bab 19 ayat 2b. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Nah, bagaimana kita manusia supaya bisa menjadi kudus? Salah satu upaya dari gereja untuk menjadi kudus atau untuk menguduskan dunia adalah dengan terlibat aktif dalam tugas gereja yang menguduskan. Oke anak-anak, apakah kamu pernah mendengar kata kudus? Ya, kalau sudah pernah mendengar, kira-kira mengapa itu disebut kudus? Lalu apa yang harus kita buat supaya bisa menjadi kudus? Oke anak-anak, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi terkait dengan kata kudus, mengapa disebut kudus, bagaimana supaya bisa menjadi kudus. Baik, oke, jawaban kalian sudah bagus. Nanti kita akan mendengarkan tentang arti kata kudus dan bagaimana supaya bisa menjadi kudus dalam pembahasan materi berikutnya. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita tentang tugas gereja yang menguduskan, yang pertama melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, diharapkan kalian mampu menyatakan iman pada. Oke anak-anak, kita masuk pada kegiatan inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita bagi dulu anggota kelas ke dalam 4 kelompok. Baik anak-anak, sekarang kalian memperhatikan, mengamati gambar yang ibu akan tampilkan di depan, ya, gambar orang yang sedang berdoa, seorang wanita yang sedang berdoa. Kemudian ada beberapa orang wanita yang berdoa bersama dan ada umat yang sedang mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, di dalam kelompok kalian menuliskan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengamatan kalian terhadap gambar yang ibu sudah tampilkan. Silakan di dalam kelompok menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang sudah diamati. Baik anak-anak, tadi kamu sudah
menyusun soal di dalam kelompok berkaitan dengan gambar yang sudah kalian amati. Sekarang Ibu akan bacakan beberapa pertanyaan yang kamu sudah buat di dalam kelompok masing-masing. Kelompok pertama, pertanyaannya apa makna doa? Kemudian kelompok kedua, pertanyaannya apa fungsi doa? Lalu dari kelompok 3, pertanyaannya bagaimana sikap kita saat berdoa? Lalu kelompok 4, pertanyaannya bagaimana sebaiknya cara kita berdoa? Kemudian pertanyaan dari saya, bagaimana, apa pengalamanmu dalam berdoa? Baik anak-anak, terima kasih kamu sudah merumuskan pertanyaannya dengan baik. Untuk itu, mari kita memberi tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik. Sekarang saya memberikan 5 pertanyaan ini, 4 dari kelompok tadi tambah 1 dari saya pertanyaannya kepada kelompok lagi untuk menjawabnya. Silakan diskusikan di dalam kelompok untuk menemukan jawaban dari kelima pertanyaan ini. Saya beri kesempatan kepada kelompok untuk berdiskusi. Baik, anak-anak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan. Ya, tadi pertanyaan nomor 1 itu dijawab oleh kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Lalu pertanyaan yang kedua itu dijawab oleh kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, jawabannya sangat bagus. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu pertanyaan nomor 3 itu dijawab oleh kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 dan mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan pertanyaan yang keempat itu dijawab oleh kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Mari kita memberikan tepukan tangan untuk kelompok 3. Dan pertanyaan nomor 5 itu dijawab oleh kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke anak-anak, terima kasih untuk jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gambar yang sudah ditampilkan tadi. Nah, jawaban kalian tadi tentang makna doa ya. Doa itu berbicara dengan Tuhan secara pribadi juga secara bersama-sama. Merupakan pengungkapan iman secara pribadi juga bersama-sama. Doa itu ada doa pribadi, ada doa bersama-sama. Lalu fungsi dari doa yang pertama itu mengkomunikasikan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, mempersatukan diri kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana berdoa? Cara berdoa yang baik. Sikap kita dalam berdoa. Sikap kita dalam berdoa, orang itu kalau berdoa bisa duduk, bisa berlutut sambil menundukkan kepala, menutup mata baru berdoa. Lalu bagaimana sebaiknya kita berdoa? Berdoa itu kita diajarkan berdoa secara sederhana dan jujur. Berdoa secara sederhana dan jujur. Tidak bertele-tele seperti yang diajarkan oleh Yesus. Terkait dengan pengalaman dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita merasakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Baik anak-anak, sedikit rangkuman yang terkait dengan beberapa pertanyaan itu
Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita mau menyimak teks kitab suci dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 13. Sekarang semua dengar bacaan Injil Matius ini. Inilah Injil Tuhan Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak, kita sekarang masuk pada diskusi kelompok tentang beberapa hal yang berkaitan dengan teks kitab suci yang sudah dibacakan. Saya minta kelompok mencatat beberapa pertanyaan berkaitan dengan teks kitab suci. Yang pertama, soal yang pertama, apa yang dikisahkan dalam teks kitab suci itu? Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita tentang doa? Yang ketiga, bagaimana seharusnya kita berdoa menurut ajaran Yesus? Baik anak-anak, sekarang kalian berdiskusi di dalam kelompok menjawab beberapa pertanyaan ini. Silakan. Ya. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Saya minta setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah melaporkan hasil diskusi kelompok dan jawabannya sangat bagus, sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk itu mari kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, dari jawaban kalian ya, Ibu simpulkan yang pertama itu tentang kisah dalam Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 13. Teks ini mengisahkan tentang Yesus mengajarkan cara berdoa. Lalu dalam teks ini yang diajarkan oleh Yesus kepada kita bahwa kalau kita berdoa, hendaknya berdoa secara sederhana dan jujur. Berdoa secara sederhana dan jujur. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan itu yang seharusnya kita buat ketika kita berdoa. Sederhana, jujur, bertolak dari pengalaman hidup kita. Dari apa yang kita alami. Tidak boleh mengada-ada. Baik, itu sedikit kesimpulan dari 3 pertanyaan itu. Baik anak-anak, saatnya kita bersama-sama membuat kesimpulan untuk materi tentang tugas gereja yang menguduskan yang sudah kita dalami bersama-sama. Nah, dalam materi ini tadi kita sudah melihat bersama-sama tentang apa itu tugas menguduskan. Tugas gereja yang menguduskan tadi ini, tugas gereja yang berpusat pada peribadatan. Lalu tugas gereja yang menguduskan ini tadi atau yang disebut dengan liturgia itu mencakup beberapa hal yang harus kita buat supaya bisa terlibat dalam tugas gereja yang menguduskan. Yang pertama itu berdoa. Lalu yang kedua tadi liturgi. Kemudian yang ketiga tentang sakramentali dan yang keempat devosi. 4 hal ini tadi sudah kita dalami sebagai sarana bagi umat untuk bisa menjadi kudus. Baik anak-anak, itu merupakan kesimpulan dari pembahasan materi kita pada hari ini. Selanjutnya kalian di dalam kelompok
menyusun refleksi tentang keterlibatan kalian dalam tugas gereja yang menguduskan. Untuk itu saya persilakan kelompok menyusun refleksi. Baik anak-anak, tadi kita sudah membuat kesimpulan bersama, sudah kita dengarkan kesimpulannya tadi. Sekarang masing-masing kelompok melaporkan atau menyampaikan hasil kerja kelompok berkaitan dengan refleksi yang sudah dibuat. Untuk itu saya persilakan kepada masing-masing kelompok. Baik anak-anak, terima kasih kamu sudah menyusun refleksi dengan baik, sudah disampaikan di depan teman-teman. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih dan mari kita tepuk tangan untuk semua anggota kelompok. Baik anak-anak, yang terakhir kita mau lihat tentang bagaimana keterlibatan kita dalam liturgi. Yang pertama itu supaya kita bisa terlibat secara aktif dalam tugas gereja yang menguduskan, maka kita perlu mengambil bagian dalam liturgi gereja. Misalnya yang kalian bisa buat itu menjadi anggota paduan suara, kemudian menjadi misdinar atau ajudan, dan menjadi lektor atau lektris. Oke anak-anak, kurang lebih seperti itu keterlibatan kalian dalam liturgi di gereja. Baik anak-anak, materi hari ini sampai di situ. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyelenggaraanmu dalam kegiatan belajar kami hari ini. Kami mohon bimbingan dan penyertaanmu dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.